Hai semuanya, kenalin aku Tasya dan di sini aku bakalan bagi-bagi rekomendasi B-side Seventeen menurut aku dan sambil sharing tentang fangirling life aku. Oke, mungkin yang belum tahu Seventeen ya, Seventeen itu grup K-pop yang isinya ada 13 orang. Oke, banyak banget kan? Untuk ukuran grup K-pop yang emang gerombolan ini tuh bener-bener literally sekampung cuy, 13 orang. Dan yang perlu disalutin, mereka tuh dari debut sampai sekarang itu stay di angka 13 orang. Padahal sebenarnya angka sampai berbelas-belas itu udah pernah terjadi sebelumnya, cuman ya pada out gitu. Nah, jadi lagu pertama yang aku rekomendasiin adalah Change Up. Change Up ini sebenarnya bukan lagu dari grup Seventeen as a whole. Jadi Change Up ini dibawain oleh leader team. Nah, apa sih itu leader team? Jadi Seventeen ini punya banyak tim-tim di dalamnya. Yang pertama itu vocal team. Jadi isinya orang-orang yang emang dikasih charge buat nyanyian yang merdu-merdu yang kayak kalau misalnya pamer vokal tuh udah cokmu deh gitu. Nah, habis itu ada hip hop team, itu yang ya udah kelihatan ya dari namanya. Kalau yang nge-rap gitu, terus yang garang-garang itu masuk di hip hop team. Habis itu ada lagi performance team. Nah, ini tuh orang-orang yang sebenarnya bisa kali ya semuanya. Bisa nyanyi, bisa suruh nge-rap, mungkin bisa. Tapi mereka nonjolnya di skill dance mereka. Terus di ketiga tim tadi itu ada leadernya. Leader vokal tim itu si Uji. Habis itu leadernya hip hop tim itu ada S-Coups. Tapi S-Coups ini sebenarnya leader dari Seventeen keseluruhannya. Habis itu leadernya performance team itu ada Hoshi. Nah, ketiga leader ini membentuk satu tim lagi bernama leader team. Nah, mereka bertiga inilah yang membawakan lagu Change Up. Lagu Change Up nih jujur menurut aku enak banget, aku suka banget melodinya. Sampai dulu waktu aku SMA, aku tuh bolak-balik ngeplay ini di sekretariat OSIS sambil kayak dikit-dikit change up, yang nyanyi gitu kan. Sampai akhirnya teman-teman aku yang cowok-cowoknya nggak ngerti sebenarnya K-pop itu apa, Seventeen itu apa, lagu apa juga nggak ngerti. Dia mulai ikutan change up semua. Ya, jadi menurutku ini cocok buat masuk di list rekomendasi lagu besar Seventeen hari ini. Oke, move ke berikutnya. Ada About You. About You ini masuk di album Face the Sun dan masih ada saat Face the Sun ini di repackage jadi sektor Seventeen. Di situ masih ada About You. Aku suka banget juga sama About You ini. Dia kayak vibes-nya ceria dan jadi cinta yang ceria gitu, kayak ya gitu. Sambil dengerin Baju, aku mau cerita soal sejak kapan sih aku suka sama Seventeen gitu. Aku itu bisa dibilang suka sama Seventeen udah dari 2016 sampai 2017an. Tapi waktu itu aku tuh hitungannya cuma suka sama lagu-lagunya aja. Jadi aku itu memang dengerin lagu-lagunya Seventeen banget. Hanya aja waktu itu aku tuh belum bisa bener-bener declare myself totally as a karat gitu. Meskipun nih saking sukanya, aku tuh download lagunya dan aku masukin ke MP3 player buat diem-diem didengerin di sekolah, di kelas itu, yang nggak di kelas waktu pelajaran sih, waktu istirahat lah paling. Ini by the way jadi pengakuan dosa ya, karena pertama aku diem-diem dengerin lagu dan bawa MP3 player pas SMP, dan kedua aku berarti download lagu ilegal. Sorry, waktu itu belum kenal Spotify. Nah, tapi waktu itu sebenarnya aku udah bisa milih bias sih. Aku udah bisa menentukan siapa sih yang paling aku suka di Seventeen. Waktu itu bias pertama aku Joshua. Lalu habis itu aku ganti-ganti kayak ke Hoshi, ke Wonwoo, ke Dino ya. Ada 13, kita dapat banyak sekali option. Oke, tapi waktu itu aku belum bisa kayak benar-benar masuk ke situ, karena sebenarnya waktu itu selain Seventeen itu lagi genre lagi panas-panasnya, aku sebenarnya multi fandom. Jadi waktu Seventeen ini debut, aku tuh udah suka sama orang-orang lain, maksudnya udah menggandrungi yang lain. Baru akhirnya di tahun 2021 itu waktu si Hoshi ngeluarin solo, judulnya Spider. Nah, aku tuh suka Spider, kepincut Spider pertama. Kayak menurut aku ya, lagunya walau mungkin nggak semua orang bisa nangkep, itu tuh enak, dan yang paling utama adalah performance-nya.
dance-nya gila banget ya. Tapi emang yang handle Hoshi sih, dia leadernya performance-nya ya. Tapi menurutku ini cakep banget ya. Mari kita insert video potongan performance dari Spider. Tutupi wajahku aja nggak apa-apa, aku rela. 마음 짐 삼켜 다시도 긴장을 풀 수 없어 yeah. So emergency 너무 위험해 숨이 막힌다고 네가 날 볼 때면 네가 날 볼 때면 yeah, yeah. Nah baru tuh akhirnya aku mulai bener-bener join ke fandomnya Seventeen. Lebih tepatnya waktu itu aku masih kepo-kepo lah, masih berusaha kayak catch up. Bicara kan mereka udah eksis dari 2012 ya, 2012 dan 2020 itu lumayan panjang, jadi aku harus kayak mengumpulkan berbagai informasi sebelum berani ngomong aku Kara gitu ya. Udah akhirnya aku benar-benar resmi masuk ke fandom Kara di 2021 dan langsung disambut sama Rock With You era APK. Keren banget, satu album gak ada yang dibuang. Kita lanjut ke lagu berikutnya, ada Don Quixote. Ya, Don Quixote. Kalau misalnya ada yang familiar sama Don Quixote, ini lagu cakep banget, lagu ganteng, bener-bener lagu ganteng. Oke, sekarang aku mau cerita kenapa sih aku suka sama Seventeen gitu. Sebenarnya kalau misalnya di breakdown nih kenapa aku suka sama Seventeen, alasnya mungkin bercabang jadi 5.000 nggak per bulan dong. Tapi beneran sih, Kak, aku tuh sebenarnya susah buat merumuskan kenapa aku suka sama Seventeen, karena menurutku semua aspek di mereka tuh patut buat diidolakan gitu loh. Pertama ya, kalau dari segi performance, menurutku mereka tuh top performer banget dari di K-pop ya, di K-pop. Menurutku Seventeen itu masuk ke jajaran atas. Dan sebenarnya Seventeen itu selalu digadang-gadang menjadi kayak emang koreografer, koreografinya tuh terbaik. Terus habis itu performance-nya tuh terbaik. Terus synchronization-nya tuh terbaik. Masuk dengan 13 orang, mereka tuh bisa sangat sinkron. Gitu. Aku suka banget sama performance-nya, dan mereka tuh selalu all out. Hitungannya sampai sekarang itu mereka selalu tampil dengan kayak nggak ada hari besok gitu loh, nggak pernah malas-malas sedikit pun. Mereka mau sakit kayak gimana pun tuh kita nggak bakal nyadar deh kalau mereka sakit. Itu aku selalu banget, karena hitungannya mereka itu udah apa ya, udah secure banyak sekali fans. Mereka nggak usah ribut-ribut lagi, mereka mau comeback setahun sekali kayak aman sebenarnya. Fans mereka tuh udah banyak, tapi mereka tetap aktif banget buat nge-produce lagu-lagu sendiri, koreografi sendiri, dan bikin album baru terus. Dan setiap mereka perform itu kayak selalu all out gitu. Even mereka udah hitungannya udah sound B ya, udah senior banget lah untuk industri K-pop saat ini kayak gitu. Untungnya kita menjadi karat adalah kita selalu mendapatkan top performance dari Seventeen. Terus aku tuh suka Seventeen karena kan harus tahu yang Seventeen sebenarnya aku tuh bener mentok kepincut yang akhirnya nggak bisa melanjut lagi nih, aku harus masuk karat, masuk fandom karat. Itu karena Going Seventeen. Jadi Seventeen itu aku udah bilang mereka tuh sangat entusias deh, mereka sangat all out dan mau menghibur, mau memberi asupan fans yang sebanyak mungkin. Jadi mereka punya variety show sendiri. Mereka punya variety show-nya namanya Going Seventeen, dengan jingle yang sangat apa ya, kayak terngiang-ngiang terus di kepala kalau misalnya kalian nonton Going Seventeen ya. Jadi Ghost itu basically sebuah variety show di mana anak Seventeen di setiap videonya mereka punya berbagai konsep untuk entah main game, entah mereka bikin, nah terbaru mereka bikin mockumentary. Idenya ada aja. Aku juga salut sama staff Going Seventeen ya, shout out buat mereka. Jadi mereka itu benar-benar di situ kayak ngehibur banget, dan aku jadi makin suka karena sebenarnya aku kalau misalnya ngefans sama idol K-pop itu dibanding sama lagu-lagunya, aku tuh bakalan lebih mudah naksir dan kepincut kalau aku melihat mereka itu sebagai manusia biasa. Jadi kayak sebagai mereka aja. Jadi aku lebih suka menilai dari kayak personality mereka gitu dari lagu-lagunya. Walaupun ya namanya public figure ya, kita nggak tahu itu beneran mereka atau enggak, tapi at least yang berusaha mereka tampilkan di publik gitu. Ya aku suka banget sama Seventeen. Orang-orang itu aneh banget, terus mereka tuh kayak gak jaim, terus enjoy aja gitu. Mereka tuh nggak memperlakukan Going Seventeen seperti bekerja, seperti mereka harus produce konten gitu buat dapat duit. Enggak, mereka bener di situ totally have fun, dan jadinya yang nonton tuh juga have fun gitu ngelihat mereka main. Dan akhirnya jadi tahu orang-orang ini tuh, si Jonghan nih legit, tapi aku suka banget sama taktiknya kayak gitu. Yang ini pinter, tapi gini kayak gitu. Dan mereka semua itu ber-13 tuh lama. Aku tuh kayak kalau nonton Going Seventeen tuh bisa sampai nangis ketawa. Dan faktanya Going Seventeen itu disukain sama orang-orang bahkan yang gak ngefans sama Seventeen. Jadi ada bahkan orang biasa yang non-fans, tapi dia tuh kalau misalnya nonton YouTube, nontonnya Going Seventeen karena emang menghibur. Coba di kapan-kapan kalian nonton Going Seventeen biar tahu apa sih yang ngajak ngomongin, apa sih yang ngomongin sama gabu-gabu ini. Karena Going Seventeen itu di kesempatan lain aku bakal kasih top episode Going Seventeen menurut aku. Lagu berikutnya I Don't Understand But I Love You. Jadi kalau
kalian tahu backstory dari lagu ini? Jadi kan mereka tuh K-pop stars ya, dimana ngomong bahasa yang hitungannya asing, bahasa Korea. Kayak apa sih, mentok-mentok banyak orang cuma tahu Annyeonghaseyo dan kamsahamnida mau kayak gitu-gitu ya. Sedangkan mereka tuh kalau misalnya live ngomongnya kan Korea gitu. Apalagi yang English speaker yang fluent ya, itu tuh cuma Joshua sama Vernon. Habis itu di suatu live seorang fans internasional itu tuh komen, I don't understand but I love you gitu. Kayak aku nggak ngerti sih kamu ngomong apa, tapi pokoknya sarangnya lah gitu. Nah dari situ si anak sesuatu yang baca tuh kayak bisa di aset. Nah akhirnya muncullah di album FML, yaitu I Understand But I Love You. Dan ini sebenarnya yang bawain bukan Seventeen semua, tapi performance sih. Kalau aku pribadi, selain karena biasa Koshi, ini gak berpengaruh ya. Soal biasa aku entah kenapa ternyata paling suka dengerin tuh lagu-lagunya performance sih. Menurutku unik dan kayak punya taste yang apa ya, adalah enak sendiri gitu dah. Gitu. Dan Understand But I Love You ini sempat viral ya, kayak ya at least di fandom karat sih. Karena menurutku tuh pantas sih dapat pamor kayak gitu karena enak banget. Dan kemarin waktu mereka ada volume tour di Seoul, aku nonton ini ya, siaran online-nya, konser online-nya, itu baru di situ kan dibawain performance-nya, ya benar ada koreografinya gitu. Keren banget, Understand But I Love You benar-benar akhirnya membantu memuncaki klasemen lagu performance ini. Paling nggak menurut diriku sendiri. Ya nggak sampai memuncak sih. Jadi ranking 1 dari lagu ini. Ini enak banget, coba dengerin aja deh. Kalau nggak suka, aneh, harus suka lah. Kita move ke lagu berikutnya. Fast Pace. Fast Pace. Nah, Fast Pace ini hitungannya tuh lagu di album yang udah lama, tapi tiba-tiba si Fast Pace ini naik lagi gitu pamornya. Kayak TikTok sih. Kalau nggak salah gara-gara TikTok ada yang pakai lagu itu dan nampilin performance-nya yang akhirnya bikin lagu ini hits lagi. Oke. Syarat juga sih buat TikTok yang bikin lagu-lagu bisa naik. Oke, sambil aku lanjut cerita. Soalnya ada lagi sih yang bikin aku suka sama Seventeen, yaitu kayak aku tuh suka karena mereka kekeluargaannya dapet banget. Aku tuh benar-benar bisa ngerasa kalau mereka itu apa ya, benar-benar saling menyayangi sama lain. Ikatan mereka tuh ada banget, nggak yang kayak cuma rekan kerja. Karena ini no offense sebenarnya aku nggak mau memulai war, nggak mau menyinggung pihak manapun, dan aku nggak akan menyebut grup manapun. Tapi ada grup-grup lain yang kayak mereka tuh kelihatan kurang luas antara satu sama lain membernya, dan kayak ya rekan kerja aja gitu, hubungannya profesional, nggak sampai jadi hubungan interpersonal gitu. Dengan Seventeen ini mereka tuh kayak kekeluargaan banget gitu loh. Mereka tuh punya cincin dipasangnya di sini di kelingking, cincin yang mereka ganti setiap punya album baru. Nah cincin ini tuh 2013 pakai dan nggak pernah dicopot, nggak boleh dicopot. Jadi coba kalian cari rekaman Seventeen apapun, konten Seventeen apapun, pasti cincinnya dipakai. Even tuh mereka lagi kayak apa ya, schedule pribadi gitu, nggak berarti kayak cuma dia diundang interview apa perseorangan gitu, pasti tetap ada cincinnya. Sekarang kita move ke lagu berikutnya. Lagu berikutnya aku mau nyaranin Crush. Aku suka banget by the way sama Crush ini. Kayak waktu dinyanyiin di konser itu rasanya kayak pengen nunjuk Seventeen itu loh, you are my crush, I got a crush on you gitu. Kayak cita-cita ugal-ugalan tuh crush banget definisi lagu. Nah, kita bakalan masuk ke bahasan berikutnya dari Fangirl Live aku, yaitu aku udah pernah ngapain aja sih selama ngefans sama Seventeen ini. Tentunya yang berhubungan sama Seventeen ya. Yang pertama tentunya aku menjadi konsumen dari lagu-lagunya, dari music videonya, dari konten-kontennya, termasuk Inside Seventeen semuanya, semua variety show-nya dia dimanapun aku tonton. Pertama itu sih. Habis itu aku juga punya Twitter yang literally kayak apa ya, fan account gitu, fan account. Jadi disitu aku reward soal Seventeen, punya teman-teman karat lain yang kenal dari komunitas kayak gitu sih. Cuma aku udah lama gak aktif karena ya susah juga bagi waktu. Dan aku basically mengubah second account, jadi ya, ini rahasia umum sebenarnya, orang-orang banyak punya second account, termasuk aku punya second account. Dan basically aku udah nge-treat second account itu kayak fan page. Maaf sekali kepada follower second account aku, karena kayak kebanyakan mereka ngeliat muka-muka Seventeen daripada muka aku gitu. Ya nggak apa sih, siapa juga yang ngeliat muka aku kan, kalau muka Seventeen lumayan ya orang cakep. Nah terus aku juga kayak nge-collect gitu lah, collect barang-barang Seventeen, termasuk ini aku bawa salah satu contohnya. Ini adalah photocard. Mungkin bagi orang-orang tuh kayak nggak paham ya, apa sih beli ginian atau koleksi ginian. Aku sebenarnya nggak paham juga sih. Aku tuh totally aware, mulai sadar kalau misalnya ini kan cuma kertas dengan foto yang di print. Kenapa harus
diperebutkan, bahkan kalau dijual sampai seberjuta-juta tuh kenapa? Tapi nggak ngerti ya, mungkin karena orang tuh pengen dapat rasa eksklusifnya aja punya beginian. Kan ini kan fotonya nggak beredar di mana-mana kan, mereka literally nggak punya softfile-nya karena memang pure buat dimasukin di sini selfie dari si idolmu ini. Dan ini adalah Jonghan, ini dari album FML yang current version. Jonghan, sudah mulai sama Jonghan. Jadi di Seventeen ini saat ini, detik ini aku ada 4/13 orang ini yang memuncaki rank favoritisme episode Tasya maksudnya. Jadi yang pertama biasku Hoshi. Tapi yang ketiga ini ada Jonghan, ada Myungwoo, D8, Minho, dan ini adalah Won. Cuman Won sama Myungwoo itu kayak itulah hari ini bisa naik turun. Kalau Hoshi ini kalau ditanya sama orang biasa siapa, aku pasti jawab Hoshi. Cuman sebenarnya mana yang paling aku suka di grup yang suka itu selain Hoshi itu Jonghan. Menurutku Hoshi sama Jonghan itu kayak levelnya sama. Tapi kalau misalnya aku disuruh milih satu yang aku bakalan kenalin ke orang-orang sebagai biasku, ya aku bakalan ambil Hoshi. Cuma aku suka banget sama Jonghan, aku suka banget sama orang ini. Nah berarti aku ngerasa kita mirip gitu. Aku ngerasa aku mirip sama Jonghan, bukan dari mukanya, soalnya banget muka seidahnya mirip aku, tapi dari segi personality. Aku ngerasa dari segi personality tuh aku sama dia ada miripnya, lumayan banyak sebenarnya miripnya. Dan ini sudah divalidasi oleh beberapa teman karakter saya memahami karakter beliau. Walau ini kesannya kayak mengada-ada, nggak apa-apa lah. Intinya aku cuma bercerita seperti itu. Nah, habis itu aku juga kayak nge-collect album, walau belum banyak karena aku udah mulai sadar ya kalau misalnya nge-collect seginian tuh menurut aku better ditabung sampai kamu mending buat nonton mereka aslinya aja daripada kayak ngeluarin duit buat beli kertas gitu. Jadi mungkin ini bakal menjadi album terbaru. You never know, tapi yaudah. Ini album mereka tahun ini di tahun pertama. Sekarang mereka ngeluarin album baru by the way, dan aku nggak beli itu. Ini album FML yang itu. Ya gitu. Terus di sini mereka dapat perintilan-perintilan seperti album K-pop yang lain. Ini ada foto group di sini. Cowok cakep semua. Real 13 orang. Wah, ini Jongwon. Ini yang paling terkenal di grup Mingyu. Karena kayak semua orang nggak bisa menafikan bahwa seorang Mingyu itu sangat cakep. Cuy, ini biasa kan Hoshi. Lihatnya bukan Hoshi ini punya kayak slogan sendiri gitu, kayak Horangi. Dia terobsesi menjadi harimau. Aku gak bakal cerita itu hari ini karena bakalan ngomongin banyak banget. Ini aku punya siswanya CD player, cuma di kamar bunda, jadi kayak aku harus masuk ke kamar dia dan dia mendengarkan lagu itu kayak untuk apa gitu kan. Sekarang aku udah ada Spotify. Ya, memang bener-bener itu cuma buat memuaskan rasa ingin kolek aja, rasa kepemilikan solidaritas aku seorang karakter gitu loh. Oke. Nah, selain itu aku juga pernah datang ke konsernya Seventeen ini. Aku datang ke konsernya Seventeen yang tahun 2022. Itu Be The Sun, yaitu world tour-nya mereka waktu mereka habis rilis Face The Sun sama Sector 17. Ini kalau konser K-pop tuh biasanya kalian tuh harus bawa tas PVC kayak gini, jadi harus bentuknya harus transparan biar kami biar memudahkan pengecekan ya, biar orang tuh ngecek tinggal oh oke nggak ada apa-apa nih, lewat gitu. Jadi ini adalah tas yang aku pakai 1 tahun lalu, itu 27 September 2022. Ini tas yang aku pakai dan sebenarnya aku belum bongkar isinya sampai sekarang. Kenapa? Karena pertama aku emang gak bakal pakai tas ini lagi untuk waktu dekat, kayak ngapain bawa tas bening-bening kayak gini. Yang kedua tadinya udah copot memang patah, itu patah pas konser karena aku lonjak-lonjak. Itu masa konser gak boleh lonjak-lonjak ya, apa sih salahnya ini? Gak cocok dia, gak tepat ya. Dan yang terakhir karena aku kayak masih pengen apa ya, gak pengen lah membongkar ini. Nah, walau gak merepresentasikan keseluruhan isi sebenarnya aku bawa apa aja, tapi kalau bilang masih ada di sini, pertama ini wajib bawa kipas. Ini basically aku milih warnanya ungu sama pink karena ini warna karat, dan karat tuh warna ini. Terus ada ini adalah another photocard, dan ini Hoshi, ini biasa aku guys. Hehehe, aku tempatin pakai ini, sebenarnya ada gantungannya. Sama waktu aku lagi lonjak-lonjak ini juga copot, makanya gantungannya udah nggak tahu nomor to be found. Ini begini, waktu itu aku gantung di tas ini bareng sama ini Jonghan. Ini photocard Hoshi dari Your Choice. Terus ada tiketnya, ini tiket di desain, tiket aku real. Sebenarnya aku waktu itu ngincernya itu yang blue, tiketnya dapat. Jadi sebenarnya emang konser yang waktu itu tuh aneh banget, tiketnya tuh gaib gitu loh, kayak mereka tuh susah banget didapetinnya. Padahal waktu sampai di sana tuh nggak full gitu, kayak ada seat yang jelas kosong. Jadi emang nakal, promotornya nakal, kayak kerjasama sama calo-calo gitu deh pokoknya. Nggak seru banget, mahal banget, dijualnya tuh mahal banget. Untung aku masih bisa dapat purple ini, walau ini bukan sectionnya langsung mau.
cuma ini. Di next time bisa dapat experience lagi bagus. Barricade. Kita move ke lagu berikutnya. Snapshot. Snapshot ini sebenarnya dia bahkan punya MV sendiri, walaupun itu self produce ya. Itu yang nge-shoot Mingyu sama waktu si baginya Mingyu dibantu sama Myungbo. Tapi ini enak banget, aku sampai sekarang suka banget, apalagi sama bagian rapnya Dino. Aja ya gitu. Oke, sambil aku cerita tentang kenapa kok Seventeen, kenapa enggak yang lain gitu. Kalau menurut aku dibanding yang lain, jadi kan emang kalau idol K-pop tuh pokoknya sebenarnya ya, modal kamu kayak cakep itu nggak pasti ada aja yang gantengin, apalagi kalau kamu dari agensi gede. Seventeen ini tengahnya dari agensi kecil guys. Dulu dia agensi Pradis, dan Pradis tuh agensi kecil kayak nunggu, nggak ada yang tahu gitu. Paling dia pernah nge-releasin berapa itu, ngedapetin beberapa grup, cuma ya nggak, nomornya nggak gede gitu. Baru Seventeen ini yang meledak. Tapi sekarang Seventeen udah diakuisisi di bawah Hype. Hype itu termasuk yang menaungi BTS, makanya makin gede. Tapi sebenarnya enggak sih, sebenarnya sebelum diakuisisi sama Hype itu Seventeen emang udah gede, emang dia yang bawa nama Pradis gitu. Nah, kenapa kok aku suka sama Seventeen despite sebenarnya banyak banget idol K-pop lain yang ganteng-ganteng, cakep-cakep, wow. Karena menurut aku Seventeen itu pertama yang udah aku mention tadi, performance-nya top. Mereka yang menurutku di K-popan semua itu performance mereka paling oke. Mereka all out, terus mereka tuh gak jaim, mereka tuh benar-benar kayak aku ngerasa gak jaim dan genuinely love the job aja gitu. Kayak mereka suka aja memang sama pekerjaan mereka gitu. Makanya bikin orang nonton tuh ikutan seneng, gak kayak merasa ih orang ini gini gitu. Deh, terus itu yang tadi aku benar-benar menghargai itu sebenarnya kekeluargaan mereka sih. Karena gimana aku tuh ngerasa mereka tuh genuine, mereka tuh benar-benar saling menyayangi satu sama lain. Dan apa ya, kayak dibanding sama beberapa grup lain yang kelihatan banget kalau mereka tuh kayak sekedar rekan kerja gitu. Bahkan di Seventeen ini mereka tuh punya monthly kayak pertemuan rutin per bulan kalau mereka nggak lagi punya activity gitu. Misal mereka nggak lagi ada agenda rilis album. Kalau rilis album kan mereka pasti ketemu terus kan, kayak latihan, terus perform apa-apa di music show. Kalau mereka lagi nggak ada agenda, mereka tuh bakal jadwalin ketemu rutin per bulan, entah di mana gitu, biar at least kayak masih kejaga gitu. Even di luar ketemu rutin per bulan, mereka pasti masih saling ketemu. Cuma kan nggak full tim ber-13 itu, paling kayak cuma si Wonu main sama Mingyu atau siapa. Lagian mereka kan punya teman lain, teman-teman lain gitu yang mereka temuin. Tapi mereka masih ngusahain buat ketemu gitu. Ya, bagus banget. Mereka idol lawak. Terus aku juga sangat menghargai bagaimana mereka nge-produce lagu-lagu sendiri. Jadi Uji itu leadernya vocal team, dia tuh literally basically seorang produser yang bahkan pernah dapat penghargaan best producer. Jadi lagu solonya anak-anak Seventeen, lagunya Seventeen itu diproduksi sama Uji. Kebanyakan tuh dia yang bikin, hampir semua tuh dia bareng Bungsu. Itu kayak produsernya Seventeen yang udah akrab banget sama Seventeen. Dan mereka mesti collab sama Uji buat bikin lagu-lagu Seventeen. Mereka juga kayak bikin koreografi sendiri gitu, si Hoshi dan anak-anak performance team, walau ya dibantu sama teman-teman dancer. Kayak Crush itu sebenarnya ide dasarnya itu setahu aku dari Me The Boys, baru akhirnya di modif, dikasih masukan juga sama Hoshi dan anak-anak performance team. Sebagai penutup, kita akan move ke lagu berikutnya, 24 Hour. Ini 24 Hour sebenarnya nggak bisa dibilang B-side sih, karena kayak dia di Jepang tuh rilisnya single. Jadi sebenarnya 24 Hour ini lagu aslinya tuh Japanese. Jadi Seventeen tuh pamornya gede banget di Jepang, segede itu. Intinya Seventeen tuh pamornya gede banget di Jepang, makanya mereka kayak sering gencar pamor di Jepang. Contohnya mereka punya banyak lagu-lagu Jepang dan merilis full album yang isinya lagunya pakai Jepang, padahal mereka nggak ada orang Jepang ya gitu. Mereka tuh cuma dari kayak US, Korea, sama dari Cina, nggak ada orang Jepang. Tapi mereka pamornya Jepang, ngerti? Nah, 24 Hour itu salah satu lagu Jepangnya Seventeen yang mana akhirnya dibuat versi Koreanya, cuma nggak bisa ditemukan di mana-mana, kayak nggak ada di Spotify. Padahal aku suka banget sama Korean versionnya. Mereka cuma ditampilin pas lagi konser gitu. Oke, sebagai penutup karena kita udah ngobrol banyak banget, literally kayak banyak banget. Kita bakal masuk ke harapan aku ke depannya sebagai seorang fans dari Seventeen. Jadi karena aku suka banget sama Saibong, aku benar pengen dapat chance ketemu mereka lagi ke depannya. Nggak mau sekali ya, kamu mau berkali-kali. Tapi yang paling dekat kalau mereka beneran jadi follow tour kesini, aku benar-benar pengen dapat chance buat bisa nonton mereka. Kalau bisa barricade, kalau mulung ya udah at least di section paling depan soundcheck. Aku pengen banget soundcheck sih. Soal uang kita nggak tahu ya, kita harus cari di mana. Mungkin kita harus ngepet sekarang juga. Tapi paling itu harapanku, namanya harapan ya. Tidak harus realistis, tapi aku harus merealisasikan itu. Amin.
Ya begitu, dan semoga aku dinotis sama Hoshi, dinotis sama Jongha, dinotis sama Wonu, dinotis sama Yoko, gitu. Semoga aku bisa ketemu mereka in person lah ya. Kalau konsernya sebenarnya nggak jauh, aku pengen someday aku pengen ketemu mereka biar aku masih jengkal. Masalahnya fansite itu adalah kurang lebih satu-satunya cara dimana kamu bisa ngobrol dengan tenang walau cuma 1 menit sama idolnya. Tapi untuk fansite, untuk bisa dapat kesempatan itu, duit yang harus dikeluarkan tuh banyak sekali. Jadi mungkin harapan finalnya adalah semoga aku kaya raya. Amin, amin. Mari kita berdoa bersama. Amin. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga kalian terhibur dengan cerita yang super berbacot ini, dan semoga kalian mau nih dengerin research yang udah aku share dan udah aku mention sepanjang video ini. Sampai jumpa lagi, sampai ketemu lagi. Bye bye. After some years of sharing the fruits of our learnings, growth, and achievement with the wider world, 17 started a new chapter of giving back in August 2022.